Charles Darwin lahir pada tanggal 12 Februari tahun 1809 di Shrewsbury, Inggris. Charles Darwin, penemu teori evolusi organik dalam arti seleksi alamiah ini, pada umur 16 tahun masuk Universitas Edinburgh belajar kedokteran, tetapi baik kedokteran maupun anatomi, dianggapnya ilmu yang bikin jenuh. Tak lama kemudian dia pindah ke Cambridge belajar unsur administrasi perkantoran. Walau begitu, berburu dan naik kuda di Cambridge jauh lebih digemarinya ketimbang belajar ilmu itu. Dan walaupun begitu, dia masih bisa memikat perhatian salah satu mahagurunya, yang mendorongnya supaya ikut dalam pelayaran penyelidikan di atas kapal Beagle sebagai seorang naturalis. Mula-mula ayahnya keberatan dengan penunjukan ini. Pikirnya, perjalanan semacam itu hanyalah dalih saja buat Darwin yang enggan dengan pekerjaan serius. Untungnya, belakangan sang ayah bisa dibujuk dan merestui perjalanan itu, yang akhirnya ternyata merupakan perjalanan yang paling berharga dalam sejarah ilmu pengetahuan Eropa. Darwin mulai berangkat berlayar di atas kapal Beagle tahun 1831. Waktu itu umurnya baru 22 tahun. Dalam masa pelayaran 5 tahun, kapal Beagle mengarungi dunia. Menyusuri pantai Amerika Selatan, menyelidiki kepulauan Galapagos yang sunyi terpencil, merambah pulau-pulau di Pasifik, di Samudera Indonesia, dan di selatan Samudera Atlantik. Dalam perjalanan itu, Darwin menyaksikan banyak keajaiban-keajaiban alam, mengunjungi suku-suku primitif, menemukan jumlah besar fosil-fosil, meneliti berbagai macam tumbuhan dan jenis binatang. Lebih jauh dari itu, dia membuat banyak catatan tentang apa saja yang lewat di depan matanya. Catatan-catatan ini merupakan bahan dasar bagi hampir seluruh karyanya di kemudian hari. Dari catatan-catatan inilah, ide-ide pokoknya berasal, dan kejadian-kejadian serta pengalamannya jadi penunjang teori-teorinya. Darwin kembali ke negerinya tahun 1836, dan 20 tahun sesudah itu, dia menerbitkan buku-buku yang mengangkatnya menjadi seorang biolog kenamaan di Inggris. Terhitung sejak tahun 1837, Darwin yakin betul bahwa binatang dan tetumbuhan tidaklah bersifat tetap, tetapi mengalami perubahan dalam perjalanan sejarah geologi. Pada saat itu dia belum sadar apa yang menjadi sebab musabab terjadinya evolusi itu. Di tahun 1838, Darwin membaca esai tentang prinsip-prinsip kependudukan karya Thomas Malthus. Buku Malthus ini menyuguhkannya fakta-fakta yang mendorongnya lebih yakin adanya seleksi alamiah lewat kompetisi untuk mempertahankan kehidupan. Bahkan sesudah Darwin berhasil merumuskan prinsip-prinsip seleksi alamiahnya, dia tidak tergesa-gesa mencetak dan menerbitkannya. Dia sadar, teorinya akan mengundang tantangan-tantangan. Karena itu,
Dia memerlukan waktu lama dengan hati-hati menyusun bukti-bukti dan memasang kuda-kuda untuk mempertahankan hipotesanya jika ada serangan. Garis besar teorinya ditulisnya tahun 1842. Dan pada tahun 1844 dia mulai menyusun bukunya yang panjang lebar. Di bulan Juni tahun 1858, tatkala Darwin masih sedang menambah dan menyempurnakan buku karya besarnya, dia menerima naskah dari Alfred Russel Wallace, seorang naturalis Inggris yang waktu itu berada di timur. Dalam tiap masalah dasar, teori Wallace bersamaan dengan teori Darwin. Wallace menyusun teorinya secara betul-betul berdiri di atas pikirannya sendiri, dan mengirim naskah tulisannya kepada Darwin untuk minta pendapat dan komentar dari ilmuwan kenamaan itu sebelum masuk percetakan. Layak dicatat, teori Darwin dirumuskan tanpa sandaran teori genetik apapun, atau bahkan dia tak tahu menahu mengenai pengetahuan itu. Di masa Darwin, tak seorang pun faham ihwal khusus, bagaimana suatu generasi berikutnya. Pengaruh Darwin terhadap pemikiran manusia begitu besar, dalam kaitan dengan ilmu pengetahuan murni. Tentu saja dia sudah melakukan tindak revolusioner semua aspek bidang biologi. Seleksi alamiah betul-betul punya prinsip yang teramat luas serta mendasar. Dan berbagai percobaan sudah dilakukan penerapannya di berbagai bidang, seperti antropologi, sosiologi, ilmu politik, dan ekonomi.